Kamu refresh coba jurnalnya. Udah ya, udah aktif ya. Oke. Ya, Pak. Ya, silakan. Berarti kita masuk terakhir di halaman. Tanggal berapa itu? Tanggal 19 terakhir, Pak. Tanggal 19 itu apa? Baru mau ya, tanggal 19 ya? Oke. Tanggal 19 di sini perusahaan di Semarang, berarti Semarang hedging-nya ya, menjual 2 set Grand Royal senilai 660 kepada pelanggan perorangan. Berarti kamu masuk ke penjualan, Man. Kayaknya udahan 12. Hah? Udah? 19 sudah Pak ini, Pak. Oh, 19 sudah. Sebentar, aku lihat. Benar gak tuh, Pak? 19 sudah tuh ya, berarti udah dibayar pula lagi. Berarti 20. Nah, 20 ini setelah kita jual di tanggal 19, dia minta retur nih. Retur berdasarkan tanggal 19 tadi. Berarti kamu cari yang tanggal 19-nya, ya, kamu buka. Sebenarnya itu kamu buka. Oke. Nah, itu langsung kamu tindakan retur. Ini, Retur Pak. penjualan. Ya, itu klik. Nah, tanggalnya jangan lupa diganti dulu. Tanggal retur tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal retur tanggal 20. Kamu klik tanggal 20. Salah. 1/2023. Oke. Hedging-nya Semarang ya. Nah, kemudian yang diretur hanya satu. Dikarenakan salah satu kotak cacat. Nah, kamu klik satu returnya, berarti yang diretur hanya 300 ya. Kemudian ada keterangan nih. Atas transaksi ini perusahaan bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan kepada pelanggan kepada satu set Grand Royal dengan melakukan pengembalian kredit memo. Berarti sebelumnya sudah ada kredit memo nih. Ya, sudah ada kredit memo. Harusnya tuh keluar notifikasinya. Sebentar, ini bawa ke bawah ya terus. 300 atasnya lagi naik ke atas. Semarang retur 1. Oke, coba kamu langsung simpan. Keluar nggak notifikasi? Oh, nggak ada ya? Notifikasinya di mana, Pak? Dia otomatis keluar tuh kalau pakai kredit memo. Bentar, ini yang kredit memonya apa ya? Kalau keterangan nih, atas transaksi ini perusahaan bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan pelanggan untuk satu set Grand Royals dengan melakukan pengembalian kredit memo pada hari yang sama. Nah, ini kredit memonya di mana buatnya? Ntar saya lihat soalnya sebelumnya ya. Harusnya ada keluar notifikasi tuh di atas. Kredit memonya nggak ada transaksi. Perorangan. Sudah saya lihat kontak dulu. Kontaknya perorangan ya? Perorangan nggak ada ya? Oh, nggak ada kok kredit memonya. Iya, nggak ada. Harusnya kalau pernah dibuat kredit memonya keluar tuh. Langsung keluar notifikasi. Tapi ini nggak ada soalnya juga. Atau nggak bisa buat, Pak? Atau gimana, Pak? Jangan, nggak ada di soalnya. Kenapa dia bilang di sini pengembalian melalui kredit memo? Di tanggal 20. Coba buka soalnya, Man. Aduh, buka soalnya. Bisa nggak? Saya cuma di ininya doang, Pak. Searching di jurnalnya doang.
Dibuka soalnya jadi biar kayak ada kemarin saya ada bisa tuh. Buka 2. Bukanya di Chrome-nya, Man. Di satu Chrome. Taruh Den. Ini soalnya lagi buka yang lain-lain nih. Nih. Di 19. ini mah kebanyakan dong. Nah, ini. Ya, coba lihat soal tanggal 20 ya. Nah, itu ya, tanggal 20 kan bilang ada pengembalian kredit memo ya. Iya, Pak. Nah, itu harusnya keluar notifikasinya. Tapi ini nggak keluar. Kalau saya lihat dari soalnya nggak ada tentang kredit memo. Dari sebelum-sebelumnya, Pak. Nah, sebelum-sebelumnya nggak ada. Kenapa dia nanya kayak gini ya? Pada hari memo, ya udahlah, baikan aja deh. Harusnya pada saat kamu kembalikan gitu, soal di jurnal tadi, kalau dia menggunakan kredit memo untuk keluar notifikasinya, mau pakai kredit memo ini atau tidak gitu loh. Nah, ini kan nggak ada, ya udahlah kita lanjut aja deh. Kita lanjut ke soal berikutnya di tanggal 23 ya. Nah, 23 ini apa menunya, Mas? Perusahaan mengisi akun kas kecil dengan transfer uang. Berarti transfer dari kas kecil, dari BCA ke kas kecil. Pakai menu apa itu? Oh, kas dan bank. Ya, coba kamu lakukan. Taruh, Pak. Apa tadi? Perusahaan mengisi akun kas. Dari BCA ke kas kecil, nilainya 500. Sini berarti, Pak ya? Ya, bukan. Kamu masuk ke buat, ya itu. Kamu pilih transfer uang. Ya, coba klik gitu. Nah, itu. Darinya dari BCA ke kas kecil. Nah, jumlahnya berapa? 500 ribu kan? Iya, Pak. 500 tanggal berapa? Tanggal 23. Ya, klik tanggal 23. 23 bulan 1. 2023. Oke. Buat transaksi. Oke, jadi masuk tuh menu penjualan, menu biaya, pembelian, kas bank, udah semua ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 25. Nah, 25 di sini ada keterangan Jakarta. Berarti tagging-nya jangan lupa tuh dikasih kantor pusat atau Jakarta ya. Mengirimkan penawaran. Dia baru mengirimkan penawaran, belum transaksi. Berarti kamu cari penawaran kepada CV Kristal. CV Kristalnya apa? Pelanggan ya berarti ya. Berarti penjualan tuh. Penjualan, kamu pilihnya penawaran. Cari penawaran, paling bawah tuh ya. Ya itu benar, klik itu penawaran. Pilihnya. Ya. Nah, isikan deh. Tanggalnya. Interior tanggal 25/1. Tanggal 25 bulan 1 2023. Oke. Taggingnya kantor pusat. Iya. Nah, produknya kamu isikan. Ada berapa produk itu? Ada berapa nih? 5. 6 produk. Flat kristal, mozaik. Flat kristal itu pack ya. Ganti piece-nya jadi pack. Oh, ini pack, Pak ya? Ya, jadi pack. Ya. Terus Lebihnya piece. Terakhir emerald, cup emerald. Oke. Jadi 1 20 15 20.
Di bawahnya itu satu pack benar. 20, 15, 20 lagi, 20 lagi, terakhir 20. 20 lagi. Nah, lihat angkanya, harga satuannya cocokan, bener nggak? Oh, ini harga satuan. 500, 150, 57, 56, 66 700, 63 700, 65 700. Ya, betul, Pak. 65, benar semua ya? Betul, Pak. Oke, PPN semua udah. Jumlahnya berapa itu totalnya? 7 71, juta 113 7 juta 113. 435. Betul, Pak. Betul ya? Oke. Ya, balik lagi ke atas sebentar untuk pastikan dulu. Ke atasnya, oke. Ini penawaran ya. Tuh paling atas judulnya apa tuh? Penawaran Oke. penjualan. Penjualan ya, oke. Baik, langsung simpan. Buat. Ini tidak merubah jurnal umum ya. Baru penawaran, jadi belum keluar tuh jurnal umumnya. Oke, nah ini kalau kamu balik lagi ke penjualan, klik penjualannya. Nah, dia ada di dalam penawaran, di set penawaran. Ya, di situ baru keluar tuh. Statusnya sales quote, statusnya belum ditagih. Karena sifatnya baru memberikan penawaran. Oke, itu tanggal 25. Nah, tanggal 26, perusahaan langsung menerbitkan tagihan kepada CV Kristal. Berarti tanggal 26-nya baru buat tagihan. Ya, atas penawaran. Berarti kamu klik yang tanggal 2, tadi yang penawaran tadi kamu klik. Ya, diklik sales quote-nya. Nah, kemudian tindakan buat penagihan. Oke. Ya, itu. Nah, ganti tanggalnya. Tanggalnya langsung ganti tanggal 26. Udah, tanggalnya dong berarti, Pak. Ya, tanggalnya doang. Kan yang lain nggak ada yang dirubah kan? Tanggal 26 langsung buat penagihan. Buat aja. Ya, itu. Nah, tadi bikin penawaran, sekarang baru bikin fakturnya tuh ke perusahaannya. Nah, ini baru keluar jurnal entry-nya tuh. Kamu lihat tuh jurnal entry-nya di bawah angka. Ya, itu diklik. Nah, ya, itu keluar angkanya. Jadi, piutangnya 7 juta, terdiri dari beban pokok pendapatan 4 juta sekian. Nanti balance di bawahnya, totalnya 11 sekian. Oke, karena dikalikan tuh totalnya semuanya. Ya, tutup. Oke. Tanggal 26 selesai. Berarti berikutnya tanggal 27. Pembelian aset tetap. Nah, tanggal 27 ini kamu disuruh ngapain nih? Pembelian aset tetap, Pak. Ya, pembelian aset tetap. Tapi produknya harus dirubah dulu menjadi aset tetap peralatan kantor. Ya, kalau pembelian di sini bisa beli produk atau beli aset ya. Jadi tanggal 27 itu kamu disuruh beli aset sebenarnya, bukan beli produk. Nama produknya adalah apa tuh? Lemari. Ya, nama produknya lemari pajangan. Nah, lemari pajangan itu nanti kamu rubah akunnya menjadi aset tetap peralatan kantor. Nah, caranya kamu masuk ke pembelian dulu. Pembelian. Ya, pembelian kan suruh beli barang. Oke, ini pembeliannya, faktur diklik di atas tuh ya, pembeliannya diklik, faktur pembelian. Nah, supplier siapa? Supplier baru tuh. Iya, Pak. Itu Sahabat Mebel. Buat baru. Ini yang pinter jangan salaman sama Ade doang ya, yang lain ikutan nih. Ini kotak baru, Pak, berarti? Iya, kotak baru, betul. Diisi apa langsung? Nggak usah, yang lain nggak usah dilengkapin. Itu simpan aja berarti? Simpan aja langsung. Ya, tanggalnya. Oke, stagingnya apa tuh? Nggak ada ya? Stagingnya nggak ada. Oke, lanjut. Kemudian nama produknya. Nah, nama produk juga baru nih. Kamu ketik itu baru ya. Lemari Lemari pajangan.
Kodenya LMR01. Kamu ketik, itu bikin baru. Nah, dia baru nanya nih, ya, unitnya kamu isi jadi, unitnya apa itu? Unitnya nggak ada ya? Nggak ada. Kodenya aja. Kodenya LMR ya. Kodenya LMR01. Oke, nah akun pembeliannya kamu ganti. Jangan kepala 5, tapi ganti jadi kepala 1. Cari aset tetap peralatan kantor. Aset tetap. Ketik aja aset tetap peralatan kantor. Tuh dia, ya itu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia mau dijadikan aset, akun pembeliannya diganti. Oh, Ya, jangan dibikin beban. Kalau beban ntar nggak masuk ke aset. Kategori produknya apa? Ada nggak? kategori Nggak ada ya. nggak ada, Pak. Oke, jadi yang ada hanya nama aset, tipe aset tetapnya aset tetap peralatan kantor, sama kodenya aja. Yang lain nggak ada ya. Oke, ini kamu simpan. Harganya berapa itu? Oh, Harus harus diisi itu. unit. Isi aja unitnya. Bikin aja set atau apalah, terserah. Ya udah set aja. Ya, jumlahnya 1. Berapa harganya? 20 juta, Pak. 20 juta. Masukin 20 juta ya. Oke. Uang muka 5 juta. Ada uang muka ya? Oh iya, uang muka 5 juta melalui transfer bank ya. Iya. Berarti ganti tuh uang mukanya. Ya, itu. Oke, buat. Nah, ini baru beli aset nih. Belum disimpan sebagai aset. Ya. Kemudian berikutnya belum selesai nih. Berikutnya kamu masuk ke aset. Nah, itu. Pertama kan beli barangnya dulu, ya. Nah, karena kamu lakukan di pembelian, maka dia keluar di aset tertunda. Ya, itu namanya lemari pajangan, gitu kan. Nah, sekarang kita catat nih sebagai simpan aset. Nah, di situ kamu klik go aja tuh sebelah kanannya. Sebelah kanan catat kan ada go tuh. Sebelah ini. Ya, diklik aja go-nya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, sekarang kamu benerin. Aset tetapnya ganti jadi aset tetap peralatan kantor. Oh, ini. Itu paling bawah. Oh iya. Ya, kemudian tanggal, jangan lupa tanggal berapa itu. Benar tanggal 7 ya. Tanggal 27/01. Oke. Aset non-depreciasinya dicentang hilangin. Oh ini. Nah, itu berapa tahun mintanya? 4 tahun. 4 tahun, berarti udah 4 tahun ya. Udah. Metodenya garis diganti. lurus. Akun penyusutan, akun akumulasi diganti. Ya, itu diganti jadi akun penyusutan peralatan kantor. Coba tadi, baca soalnya bentar. Soalnya apa tadi? Penyusutannya mana? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Cuma metode penyusutan garis lurus. Cari aja peralatan kantor apa adanya. Kategori biaya, peralatan kantor aja. Penyusutan peralatan kantor. Bawah. Ya itu. Oke, yang berikutnya akumulasi penyusutan peralatan kantor juga. Paling bawah coba, penyusutan peralatan. Nah, itu bawah, ya. Oke. Metodenya enggak, Pak? Metodenya kan straight line kan? Oh iya. Soalnya straight line 4 tahun, ya kan garis lurus. Iya, Pak. Straight line itu garis lurus. Oke, sudah langsung dibuat update aset. Nah, ini baru simpan aset, belum dilakukan penyusutan. Ya, belum dilakukan penyusutan nih. Nah, sekarang balik lagi ke aset. Nah, hilang ya, aset tertundanya hilang, sekarang dia pindah ke aset aktif. Ya, nah itu udah ada di bawah tuh. Nah, cuma ini belum dilakukan penyusutan. Coba lihat penyusutannya, ini dua-dua juga belum disusutkan lagi. Kamu klik penyusutan. Ya, yang kanan ya itu. Nah, dua-duanya belum tuh.
Nah, gini-gini, kamu klik centang yang detail aset sebelah kiri, kotak detail aset, nah, ke atas, nah itu, ya. Terapkan dua susutnya, dua-duanya kamu terapkan, biar sekaligus. Ya, ini belum disusutkan ya awalnya nih. Ya, itu tunggu deh. Oke, next, tunggu aja sekitar 5 menitan lah. Tanggal 28. Nah, inilah baru kepake nih taggingnya di sini. Di tanggal 28 kita diminta menghitung. Ya, menghitungnya manual ya. Menghitung komisi bulan Januari untuk masing-masing kantor pusat dan cabang Semarang. Tahu dari mana? Dari semua transaksi yang ada kalimat kantor pusat dan Semarangnya dihitung. Ya, nilainya 10% dari total penjualan kotor. Nah, caranya berarti kamu masuk ke laporan di sini. Masuk ke laporan, menu laporan paling atas tuh. Nomor 3, ya, nomor 3. Ya, itu. Nah, cari laporan. Sebentar, laporannya apa nih? Penjualan, pembelian. Penjualan. Kita mulai laporan penjualan kan. Penjualannya, daftar penjualan aja dulu paling atas. Ya, tanggalnya mulai di tanggal 1, tanggal awalnya tanggal 1, bulan 1, 2023. Ya, sampai hari ini nggak apa-apa. Oke, kemudian filter lainnya coba isinya apa itu? Filter lainnya. Nah, di sini kamu klikkan tagging itu paling bawah tuh. Grup tagging. Nah, itu. Pilih kantor pusat dulu. Ya. Kemudian satu aja. Satu aja. Kita lihat dulu satu-satu. Ke bawah lagi. Udah, Pak. Itu hilangin. Ke bawahnya apa? Tampilannya apa? Udah, Pak, gini dong. Coba dikali silang. Ya, coba difilter. Nah, ini keluar ya. Ada 2 nih untuk yang kantor pusat. Ini totalnya ada 16.300 sekian. Ini kamu kalikan 10%. 10%-nya berapa itu? Manual ya. Manual, ini manual yang ngitungnya. Hitung, Din. Kamu berdua atau sendirian di rumah nih? Ini di rumah lagi di mana? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Sama siapa di rumah? Sendiri, Pak. Sendiri. Ya udah coba hitung 10% dari 16 juta berapa? Berarti 1,6 sekian. 16 ya. 10%, Pak ya? Ya, 10% ya. Kan soalnya minta 10% tuh. 1.631.000. Ya, hitung detailnya ya. Oke. Nah, sekarang ganti filter lainnya lagi. Ini tadi kan kantor pusat nih, sekarang ganti Semarang. Ya. Hilangin lagi. Kali lagi di atasnya, terus filter. Ya, cuma 1. Ya, berarti 10%-nya berapa itu? 66.000. Iya, Pak. Ya, dicatat aja. 66.000 sekian. 66.600. Pusat berapa? Semarang berapa? Udah dicatat tadi ya? Udah, Pak. Nah, sekarang kita mau kasih komisi nih tanggal 26-nya. Tanggal berapa itu? 28. Tanggal 28-nya ya. Nah, untuk berikan komisi kamu masuk ke biaya berarti. Oh, sulit sekali ini. Ya, manual memang harus kayak gitu. Nah, masuk buat biaya. Buat biayanya. Buat biaya baru, Pak? Iya, buat biaya baru. Nah, ini bayarnya ke siapa nih bayarnya? Beban komisi untuk kantor pusat akan dibayarkan langsung secara tunai. Sementara komisi cabang Semarang akan dibayar nanti. Bayar penerimanya nggak ada lagi. Siapa?
Perusahaan melakukan perhitungan komisi penjualan untuk masing-masing kantor pusat. Tidak termasuk ongkos bayar. Bayarnya kemana ya? Coba masuk ke biaya tadi. Bayarnya dari BCA. Ya, tanggal berapa? Nah, penerimanya kosongin aja kan, nggak dikasih tahu sama dia. Tanggal 28. 28, tanggal 1. Oke. Cara Bayarnya pembayarannya tunai. Nah, Tunai kan? Ya, cash tunai. Oke. Nah, akun biayanya komisi cari. Ya. Nilainya berapa tadi? Masukin. oh dua-duanya Pak. Satu dong, kan satu bayar. Berarti yang Buat yang pusat. pusat dulu. Nah, ya. Oke, ada 5-nya Pak, terakhir nggak diisi kali Pak ya? Hah? 1631432 nggak usah 5-nya Pak ya? 0,5 atau gimana? Iya. Model langsung digenapin itu. Langsung dimasukin ke ini. Nah, benar berarti nggak usah Pak. Nggak apa-apa, kasih 5-nya 5 apa? 0,5 atau gimana? Koma Pak, bukan titik. Oh, koma. Coba koma. Mau nggak? Nggak mau koma ya? Enggak. Ya udah, langsung genapin. Oke. Ini untuk yang pusat ya. Taggingnya enggak Pak? Jadi nggak usah, kan udah bayarin. Oh, langsung. Nah, langsung buat aja biaya baru. Nah, ini ada 2 cara nih. Yang pertama caranya menggunakan modul biaya. Yang kedua menggunakan jurnal umum. Ya. Yang kedua, jadi kita pakai ada 2 cara. Cara yang pertama menggunakan modul biaya. Cara yang kedua menggunakan jurnal umum. Jurnal umum itu ada di mana? Ada di kas bank, coba lihat. Jurnal, sebentar. Bukan di situ. Di bawah bantar. Jurnal umum itu ada di mana? Saya lupa. Bentar. Laporan bukan Pak? Bukan. Ada di daftar akun. Di daftar akun. Coba kamu masuk. Ada kan jurnal umum tuh di atas? Oh iya. Nah, itu diklik. Nah ya, nah di sini tanggal transaksinya kamu isi kayak tadi. Ini nggak usah diakuin ya, ini caranya yang kedua aja. Kamu isi tanggalnya. Oke, akunnya adalah komisi. Nah, komisi tadi, oke. Jumlahnya berapa? Kamu masukin yang tadi angkanya. Nah, bedanya kalau di jurnal umum harus dikasih yang kreditnya, ya. Nah, agak panjang, jadi komisi plus kreditnya itu melalui bank BCA. Yang baris kedua kamu isi BCA di situ. Ini Pak. Ya, di sini BCA. Bank BCA. Ya. Nah, sebelah kanan kamu isi kreditnya. Angkanya sama ya. Oke, yang pertama nih, jangan diokin. Ini jangan diokin. Ini saya ngasih tahu aja caranya. Jadi mudah pakai biaya atau menggunakan jurnal umum, ya tergantung kita. Biaya kayaknya. Dengan biaya ya berarti ya. Oke, ini kan baru kantor pusat. Yang Semarangnya kan belum. Belum Pak. Nah, balik lagi ke biaya. Kamu lakukan lagi yang biaya, buat baru lagi. Sama kayak tadi caranya. BCA, tanggalnya tanggal berapa? 28. 30 apa? 28, berapa? 28 Pak. Ya, 28. 3. Pembayarannya cash. Nah, lihat soalnya. Lihat soal dulu. Tunai. Soalnya bilangnya Dibayar
Oh, dibayar nanti. Nah, dibayar nanti kan? Berarti bayar nantinya dicentang di atas tuh. Nah, itu diklik. Ya, berarti yang untuk yang komisi Semarang dibayar nanti karena nggak sekarang bayarnya. Oke, tanggalnya kamu buat itu tanggal berapa? Ininya berarti nggak usah diisi kan? Ya itu nggak usah, biarin aja. Kan bayar nanti, nggak tahu kapan mau bayarnya. Ya, Akunnya sama kayak tadi. komisi. Nah itu keterangan-keterangan tuh, deskripsi kamu isi. Komisi Semarang. Komisi penjualan Semarang gitu ya. Tadi lupa ya isi komisi penjualan pusat. Nah, angkanya berapa tadi? 66 berapa tadi? 10% dari 66 berapa? 66.000 ya? Iya. Oke. Udah, gitu aja langsung simpan. Buat biayanya. Nah, itu cara menjawab tanggal 28 ya. Nah, tanggal 28 itu dilakukan secara manual hitungnya. Lihat dulu laporannya, laporan kantor pusat berapa, jadi harus diberikan taggingnya dulu. Dikeluarin dulu taggingnya biar kita tahu yang pusat berapa, yang Semarang berapa. Nah, hasil yang pusat itu kamu jumlahkan. Coba balik lagi ke jurnal. Kita ulang nih, ya. Kita ulang biar teman-teman lihat. Coba kamu masuk ke laporan. Ya, laporan. Ya, coba gimana tadi? Kamu lihat penjualan, ya. Kemudian tanggalnya, tanggal 1 sampai tanggal sekarang aja. Nggak apa-apa. 2023. Nah, filter dulu, filter lainnya. Nah, kita pilih dulu di situ taggingnya apa. Coba kalau sekaligus bisa nggak keluar? Pusat sama koma Semarang. Biar nggak 2 kali. Oke, kita tes aja, mau nggak dia? Coba filter. Oh, nggak bisa, Pak. Bisa ya, mesti satu-satu berarti. Oh, iya, iya. Ya, jadi harus satu-satu ngerjainnya. Jadi yang pusat dulu. Ya, oke. Filter. Nah, ini totalnya kan 16 juta. Berarti 10% dari 16 juta itu berapa? Itu yang dicatat manual. Ya, jadi dicatat 1,6 sekian, itu komisinya. Nah, kalau udah selesai gantian caranya yang sekarang Semarang, cara sama kayak gitu. Ya, jadi lihat di laporannya manual memang ngerjainnya itu. Oke, yang lainnya paham sampai sini yang tanggal 28? Kalau udah dapat angkanya, baru kita lakukan pembiayaan untuk membayar komisinya. Ya, buka biaya di situ, buat biaya baru. Nah, biaya baru itu buat gini aja, kamu lihat aja yang udah ada, jangan dibikin baru lagi. Coba lihat biaya, buka biaya. Lihat ini udah keluar semua nih. Nggak apa-apa, cari aja yang tadi, yang berapa? Yang komisi tadi. Terus ini nyampur dia sama ini. Kamu searching aja. Cepat. Tuh pencarian. Di pencarian di sebelah kanan import. Sebelah kanan import, nah, klik komisi gitu. Keluar nggak dia? Enggak, Pak. Diklik, nggak ada, keluar. Oh, nih. Nah, itu kan keluar. Yang satu paid, yang satu overdue kan? Yang paid itu udah lunas, kita bayar. Nah, yang overdue itu kan bayarnya nanti. Nantinya tergantung soalnya, karena nggak dijelasin kapan bayarnya. Oke, itu cara menjawab tanggal 28. Oke, kita lanjut. Dikit lagi nih mau habis nih. Nah, tanggal 30, kita suruh jual nih. Mobil yang udah kita masukin di situ. Ya. Kita jual, harga jualnya 210. Pembayaran diterima melalui transfer Bank BCA. Keuntungannya dimasukkan ke dalam akun pendapatan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke aset. Kita mau jual mobil ya. Masuk aset, lihat aset aktif. Nah ini, aset aktifnya Avanza. Kita mau jual. Coba lihat situ, ubah isinya apa aja. Jangan digo, ya ubah. Nah itu ada jual kan? Yeah. Kamu jual atau lepas? Ya dipilih itu.
Oke, pilih go. Nah, di sini tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 30. Ya, tulis tanggal 30. Umi nginep, Kak. Hah? Kenapa, Man? Enggak, Pak, tadi itu. Tanggal 23. Ya, 2023. Ya. Oke, harga jualnya masukin berapa? 210 juta. 210. Oke, depositnya kemana tuh? Pendapatan lain-lain, Ya, Bank BCA. masukin ke Bank BCA. Ya. Nah, coba. Nah, di sini. Bentar. Nah, itu ganti. Pendapatan lain-lain. Coba, benar nggak itu? Pendapatan lainnya. Pendapatan. Nah, itu ya. Oke. Jadi, untung dia 35. Ya, keuntungannya dimasukin ke dalam pendapatan lainnya. Oke, kalau udah sebentar 30, pendapatan lainnya 210 ya, oke. Ya, langsung teruskan. Oke, tunggu lagi proses ya. Ini Adek nyimak Adek? Din. Si Adek kemana ya? Ngilang. Oke, 30 udah kelar, sekarang 31. 31 melakukan pembayaran cicilan pertama atas pembelian lemari pajangan. Kita beli barang tapi belum dibayar tuh. Sekarang kita suruh bayar nyicil dengan melakukan transfer Bank BCA. Transaksinya akan dilakukan secara berulang setiap akhir bulan sampai nilai tagihan dilunasi seluruhnya. Totalnya 3 juta. Bayar 3 juta, lunas dong. Beli pajangan tadi. Oh, 15. Enggak, Pak. 15. 15 bayar 3 juta. 5 kali. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke tanggal 27. Masuk tanggal 7 yang pembelian tadi ya. Oh, nah, ini. itu tanggal 27 tuh. Ya, diklik. Ya, tanggal 27 ini kita mau bayar nih. Kan baru ngasih uang muka 5 juta. Iya. Ya, masih ada sisa tagihan 15. 15 itu dicicil bayarnya. Nah, cara nyicilnya kamu klik tindakan di situ. Nah, itu kirim pembayaran. Nah, tulis dulu itunya, tanggalnya. Tanggal berapa tadi? 31, Pak ya? 31. Bayar pakai apa tuh? BCA apa bukan? Bayarnya pakai BCA ya. Iya. Mana ya? Ya, transfer BCA. Transfer. Ya. Gironya ganti BCA dulu tuh. Bayarnya ganti dulu. Terlupa lagi. Oh, ini itu, ya. Nah. BCA, ya. Tanggal 31 yang dibayar berapa? 15-nya ganti. Kan bayar 3 juta. Oh, ini. Nah, 3 juta bayarnya. Oke, nah yang kita bayar 3 juta ya. Dari 15 yang kita bayar 3 juta. Baru buat pembayaran. Ini baru bayaran pertama nih. Oh, nggak ada langsung klik gitu, Pak? Belum, nanti satu-satu. Oke, ini pembayaran pertama ya. Iya. Ini pertama kita udah lakukan pelunasan. Nah, sisanya dicicil. Cara mencicilnya berarti kita lakukan perulangan transaksi yang 3 juta ini. Sampai lunas. Nah, caranya tindakan, di situ ada tindakannya. Ini. Klik. Ya, diklik. Nah, itu atur transaksi berulang. Nah, di sini kamu buat nih transaksinya ulang kali. Jadi, diulang setiap 1 bulan, berakhirnya kamu ganti.
berakhirnya setelah kali ke berapa? Ya, berarti berapa tuh? 15 Kali bayar 4. 3. Berapa kali tuh? 4, Pak. Coba. Hah? 15 juta baru dibayar 3, sisa berapa? 12, 12. 4 berarti. 12 ya? Iya, Nah, 12 itu kalau dibagi 3 juta berapa kali? 4. 4, berarti 4. 4 kali. Ya, nah tanggal berikutnya akan dibayar berarti pada tanggal 28 bulan 2 2023. bulan 2. Oke, sampai selesai. Ya, nah udah kamu simpan. Namanya nggak usah Pak gitu-gitu ya. Nggak usah, itu keluar purchase payment ya kan di atas. Oh iya. Kita melakukan transaksi berulang sampai selesai sebesar 3 juta. Nah, kita lihat tandanya di paling atas purchase payment itu ada simbol transaksi tuh. Nah, itu diklik. Nah, itu diklik aja. Nah, itu dia cicilannya. Ya. Cicilan kedua tanggal 28 Februari, ketiga 28 Maret, keempat 28 April sampai terakhir 28 Mei. Lunas. Nah, ini yang maksud dari transaksi berulang. Ya, jadi syaratnya kamu buat transaksi dulu 1 kali. Tadi yang 3 juta tuh, buat dulu 1 kali. Iya. Setelah selesai, baru buat transaksi berulang supaya berulang-ulang sampai 4 kali. Ini ngerjainnya nggak boleh 2 kali ya. Sekali aja ngerjainnya, karena kalau 2 kali pasti akan minus ntar. Oke, coba kamu balik lagi ke pembelian tadi ya, pembelian coba lihat. Nah itu udah lunas ya, 20-nya kan? Udah dibayar semua tuh, tanggal 27-nya. Ya, jadi skenarionya pertama kan dia beli barang 20 juta. DP-nya 5 juta. Sisa 15 kan? Iya. 15 itu dicicil selama berapa kali itu? Ya, yang 3 juta dulu dibayar, berarti si kurangnya kan 12 juta. 12 juta berarti berapa kalinya kalau 3 juta tiap bulan? Berarti 4 kali lagi yang mau dibayar. Itu kita gunakan transaksi berulang. Oke? Nah, selesai di tanggal 31. Nah, sekarang kalau kita mau ngecek tanggal 31 di mana? Kamu masuk ke tanggal 27-nya itu. Diklik. Ya, itu dalamnya. Diklik di situ. Lihat paling bawah. Tuh dia, keluar transaksinya. Ya. Jadi cara ngecek tanggal yang udah kita bayar di mana? Ya, dilihat transaksi yang pertama kalinya di mana itu taruhnya. Ya, untuk memastikan aja berapa jumlahnya. Oke, selesai. Tanggal 30. Berikutnya tanggal berapa? Tanggal 31. Nah, tanggal 31 berikutnya adalah yang mana tuh? 31 berikutnya perusahaan memperoleh pendapatan bank. Oh, ini terakhir ya. Perusahaan memperoleh pendapatan bunga bank. Nah, memperoleh ini pakai menu apa nih? Kas dan bank. Ya, pilih menu kas bank. Terima bunga dia ya. Nanti terima uang. Nah, setornya kemana? Ke Masuknya ke BCA kan? BCA berarti ya. Ya. Nggak ada yang membayar, Pak. Nggak ada, masukin aja. Tanggal berapa? 31. Bentar. Kalau terima uang, ini bunga bank. Ini apa berarti? Anak kamu tuh ya? Bukan, Pak. Ponakan, Pak, ponakan. Oh, belakang. Sebentar. Saya coba lihat dulu. Masuknya mana nih? Pendapatan bunga bank. Ya, pendapatan bunga bank. Jumlahnya berapa? 3.800.000. Udah. Setornya ke BCA. Terima dari pendapatan bunga bank. Udah. Oke. Ya, langsung buat.
Udah? Berikutnya apa lagi? Lihat soalnya. Masih ada, udah Pak. Oke. Habis di sini transaksinya habis. Tapi habis itu apa? Lihat aktivitas akhir periode. Di mana Pak? Lihat soalnya. Soal kamu lihat. Halaman berikutnya. Nah ini. Gedein dong, kelihatan. Nah, berikutnya adalah kamu disuruh melakukan rekonsil bulan Januari untuk Bank BCA. Saldo rekening koran BCA tersebut harus saldo yang tercatat di dalam jurnal. Coba dicek. Ada yang sama nggak? Atau jangan-jangan beda semua lagi. Ceknya gimana Pak? Kamu masuk ke BCA. Ke kas bank. Nah, pilih yang Bank BCA. Nah, itu dicek satu, dicek tuh. Lihat saldo awalnya berapa? 75. Terus berikutnya lihat. Berikutnya pelunasan tagihan 25 juta. Terus kredit tanggal berapa nih? Tanggal 18. Nah, gini aja. Ini kita coba rekonsil aja. Gimana Pak? Bentar, rekonsiliasinya. Peraturan rekonsiliasi. Dan saya buka punya kamu dulu deh. Baik. Rekonsilnya mana? Kok nggak ada ya? Ini manual ya. Rekonsil otomatis kok nggak ada ya? Mutasi rekening peraturan rekonsil. Bentar. Ini rekonsiliasinya kok nggak ada. Kalau rekening koran bank berikut dari sesuai dengan soal tercatat di jurnal. Itu masih. Coba kita langsung tutup buku deh. Nanti dia akan minta itu. Cara tutup bukunya berarti masuk ke daftar akun. Coba masuk ke daftar akun dulu. Kemudian kamu pilih tindakan penutupan buku. Oke. Nah, Oke, lanjut dulu aja. Mulai tutup buku, diklik. Mulai tutup bukunya. Nah, tanggal berapa? Berarti tanggal 31 Januari 2025. 23. 31 Januari, bukan salah tuh. Oh iya. Ya, 31 Januari 2023. Oke, lanjut. Nah, ini
Sudah 31 Januari 2023. Dik amat ngapain? Apalah. Iya, anak kecil, Pak. Oke, mana kok hilang? Ya, coba lanjut. Mau nggak? Ya, terus ke bawah. Terus ke bawah. Nah, ini harus kamu isikan nih. Yang paling bawah itu teks expanse isinya, sebentar, itu saya lupa nih isinya apa. Sebentar, coba diklik gitu Pak isinya. Aduh apa ya, saya lupa. Bentar, saya lihat dulu di ini panduannya. Ini lupa sih isinya apa. Tutup buku. Bagaimana cara menutup buku? Bagaimana cara membatalkan tutup buku? Menutup buku. Konsistensi stok opnam, perusutan. Satu. Saldo akhir muncul teks expanse. Pilih akun biaya teks expanse yang akan digunakan untuk mencatat pengeluaran pajak periode. Isinya, isinya berapa itu? Akun biaya beban pajak bagaimana? Biaya. Nah, beban pajak coba cari. Beban pajak ada nggak? Beban pajak kini apa beban Ya, pajak pajak terkini. Beban pajak kini. Yang atas, ya itu. Oke. Ntar yang kedua itu hutang pajak. Yang kedua hutang pajak. Hutang pajak pasal berapa ini? Lupa nih. Persen pajak isi pengeluaran pajak bukan karena ada. Nggak kelihatan lagi. Berapa lagi deh? Pajak 29 ya nggak salah. Ada 29 nggak? Ada, Pak. Nah, pilih itu 29. Ini di bawahnya itu laba ditahan. Laba ditahan. Coba ada laba. Nah, itu laba ditahan. Oke, ya. Nah, persen pajaknya ini diisi tuh. Tunggu isinya berapa nih? Isinya berapa itu? 11%. Coba 11% isinya. 11 aja dah. Ya, sebentar. Bodoh amat pajaknya 11. 3 itu persen pajak. Isi pengeluaran pajak untuk periode tutup buku. Jika usaha Anda memiliki keuntungan, pajak akan diisi dalam bentuk persen dari keuntungan tersebut atau langsung dimasukkan nominal pajak. Oke. Yang keempat, jumlah. Jika Anda mengisi persen, maka jumlah pajak akan otomatis terisi. Ini otomatis terisi tadi ya, jumlahnya ya. Bentar, saya ragu nih persentase pajak nih. Kalau di panduan persennya 11. 11 dari mana isinya? Coba batalkan si Broda.
Oh, pajak ini 12,5. Hmm. 12,5. Ini ada kok di soalnya. Coba ini, kamu 12,5. Itu kamu ganti ya, bisa nggak? Ini udah, Pak. 12 titik apa 12,5? Harus keluar angkanya sebelah kanan. Nah, gitu. Ya harus keluar angkanya. Kemudian hutang pajak PPh 29 ya, benar ya tadi ya? Hutang pajak PPh 29, oke. Berikutnya laba ditahan, udah. Udah selesai. Ya, sekarang kamu balik lagi ke jurnalnya. Ini simpan dan lanjutkan enggak? Ya, simpan dan lanjutkan. Oke, ini baru konfirmasi nih. Coba ke bawah terus. Ya, lanjutkan. Konfirmasi mana? Ah, itu konfirmasi. Ini gimana ini, Pak? Nah. Konfirmasi itu buku. Ya, klik. Oke, kembali ke tutup buku daftar. Klik itu. Udah, selesai ya. Nah, ini kamu capture. Ya, kamu screenshot tampilan semua itu. Yang ini, Pak. Ya, satu layar ini kamu screenshot. Yang kelihatan pertama nama kamu. Kedua, ada ID perusahaan yang paling bawah. Itu harus kena semua. Kamu screenshot deh. Oh, mana sih tadi? Bisa nggak screenshotnya? Kenain semuanya itu. Sebelah kiri kurang, sebelah kiri. Aduh, Pak. Udah, Pak. Udah, simpan. Ya. Simpan di drive kamu, nanti itu yang dikirim. Di submit. Nah, sekarang coba kamu buka LMS-nya. Tapi ini nanti bisa dibuka lagi kan, Pak ya? Ini udah selesai. Nggak, maksudnya buat screenshot lagi takutnya nanti nggak Oh, kesimpan. bisa. Coba screenshot ulang. Screenshot ulang aja biar kamu yakin. Udah, Pak. Udah. Nah, sekarang coba buka LMS. LMS mana, Pak? Yang video Makari itu. Bukan di sini. Kamu close dulu nih jurnalnya. Atau pindah sheet lah. Ya, ganti Universitas Makari itu. Saya belum nonton, Pak. Wah, ini harus selesai. Nggak bisa kalau belum selesai. Coba buka Makarinya sama lihat. Sinyalnya, Pak. Jurnalnya tadi bisa. Iya, makanya nih, Pak. Nanti ujiannya sampai apa, Pak? Kita? Ini udah masuk kategori tugas praktek, udah selesai. Oh, enggak UTS. UTS-nya nanti ada ujian teori tuh. Waduh. Ujian teori nanti saya kasih kisi-kisinya deh. Saya coba lihat dan. Enggak kebuka ini, Pak, muter-muter aja. Ya udah, coba di close deh. Coba saya buka. Kamu close screenshot-nya. Stop aja ya itu. Oke, gantian ya. Saya coba yang buka. Kelihatan nggak? Tampilan saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kalau jurnalnya sudah selesai, sekarang tugas kalian adalah mensubmit yang tadi dikerjakan ya. Nah, ini kan posisinya ada di sini nih. Sebentar, di transaksi. Nah, ini. Aktivitas akhir periode. Ini syaratnya harus dibuka semua. Udah kebuka semua ya. Baru kamu bisa mengerjakan tugas praktek ini. Nah, tugas praktek ini kamu submit. Ini kan ada keterangannya nih. Ikuti instruksi berikut mengerjakan tugas praktek.
klik link untuk mengakses jurnal kan udah nih, udah kita kerjakan. Kemudian buat perusahaan baru udah kita kerjakan. Nah, sekarang tinggal submit. Submit itu ada di bawah. Nih ada di sini. Lengkapi praktik Anda dengan menyerahkan formulir ini, ya. Kamu isikan, klik di sini. Ya, diklik dulu terus diisikan. Ini kalau sana saya udah nggak bisa ya. Saya udah lakukan, saya nggak bisa 2 kali. Jadi kamu klik yang tadi tuh yang diminta. Ini di sini ya, diklik ininya. Dia akan keluar formulir kayak gini. Kamu isikan tuh. Nama, email, nomor telepon, institusi dari mana, kemudian ID-nya, ID yang tadi kamu catat tuh, ya, ID perusahaan itu berapa. Kemudian unggah itu diupload. Unggah file screenshot yang tadi kamu simpan, ya. Di sini caranya. Nih, ya. Namain nama file tadi, isinya PT Jurnal Piato _ nama kamu. Kemudian kalau udah selesai, kamu submit di sini. Cuma itu doang ya. Jadi tugas Jurnal Piato itu hanyalah mensubmit apa yang sudah kamu kerjakan tadi. Yang disubmit adalah tampilan depannya aja. Yang tadi saya bilang tuh ada ID perusahaan, ada tutup bukunya, ya udah itu yang kamu kirim. Ya, jadi satu screen aja sih, nggak perlu 2 ya. Satu screen aja kamu kirimkan di sini, nanti keluar ini kayak gini modelnya. Ya, di sini nih, karena saya udah lakukan, saya nggak bisa 2 kali nih. Saya udah submit, nggak bisa 2 kali. Nah, kalau sudah selesai untuk jurnal Piatonya. Tapi ini nggak bisa kamu buka kalau di atasnya belum kebuka semua. Nah, terutama Salman nih, Salman kan udah selesai nih jurnal Piatonya. Kalau kamu belum beres, ya dibuka dulu semua itu, dikerjain soal kuis-kuisnya itu. Sampai berbentuk jurnal praktek ini. Ya. Nah, nanti pas UTS kan bukan ini lagi. UTS itu nanti ada soal tersendiri. UTS itu nggak sampai transaksi ya, cuman sampai aset doang tuh. Contohnya. Baru setelah UTS kita akan mengerjakan ujian teorinya. Ini yang ini. Ya, ujian teori saya nggak bisa buka juga nih. Nanti kan ada soal tersendiri dia. Akan diberikan dari pihak makarinya. Ya. Nanti UAS-nya adalah ujian prakteknya. Ya, nanti setelah UTS kita akan bahas lagi transaksi yang di jurnal ini. Ya, yang apa sisa kemarin jurnal clothing itu. Oke, ya, selesai sudah untuk jurnal Piatonya. Ya. Alhamdulillah. Jurnal prakteknya yang belum, UAS-nya tuh nanti. Yang paling susah memang ini jurnal Piato ini. Ya, untuk praktek itu nggak terlalu sulit kayak gini sih. Amin, Pak. Ya, jadi Salman, adek nih yang saya lihat baru 2 orang ini aja, yang lain belum beres kayaknya nih. Yang lain coba diselesaikan ya, jangan mengerjakan lompat-lompat ya. Kalau misalnya nomor tanggal 1 nggak dikerjain langsung ke tanggal 5, itu nggak bisa. Ya. Jadi mengerjakan transaksi syaratnya, nih saya coba keluarin ya soalnya nih. Oke, kita lihat soalnya nih ya. Jadi untuk mengerjakan soal transaksi ini, nggak boleh kamu lompat-lompat ngerjainnya. Ini transaksi jangan dikerjakan kalau yang atasnya belum selesai. Ya, kayak sampai create produk, bikin famous ini ya, famous Italy, kemudian ini saya kesimpulan aja ya. Yang saya lihat dari hasil kerjaan kalian itu ada beberapa yang jadi catatan. Yang pertama, untuk kontak, ya masih ada yang salah tadi untuk kontak ya. Untuk kontak, perhatikan mana yang pelanggan, mana yang pemasok. Perhatikan itu 2. Mana yang pelanggan, mana yang pemasok. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pelanggan ada limit piutang, ada saldo awal. Ini 2 hal yang berbeda nih. Limit piutang ada di dalam kontak, saldo awal ada di transaksi sebelum tanggal konversi. Jadi jangan taruhnya di limit. Ya. Nah, kalau yang pelanggan saldonya hanya ada 1, CV Kristal aja. Yang pemasok ada 2 saldo awalnya nih. Nah, ini cara mendapatkan saldo awal adalah melakukan transaksi. Kalau dia pelanggan berarti transaksi penjualan, produknya penjualan. Kalau yang pemasok sama juga transaksinya penjualan juga ya. Jadi tanggalnya aja kamu mainkan. Tanggalnya ada tanggal sebelum tanggal konversi. Itu yang pertama, yang kontak. Yang kedua, untuk produk. Semua produk di sini
monitoringnya semua dicentang. Ya, perusahaan memonitor semua produk. Jadi semua produk ini kamu centang monitoring persediaannya. Jangan sampai tidak. Oke. Kemudian dikenakan PPN setiap penjualan. Ini untuk yang produk. Nah, begitu masuk ke produk bundling, ya. Sebelum masuk bundling, sorry, ini tanggal 2, kamu lakukan konversi stok opnam. Nah, stok opnam diisikan. Itu rata-rata kemarin hasilnya udah bisa nih. Ya, dikerjakan ini semua. Kemudian yang ketiga baru buat bundling produk. Lihat ini ada soalnya nih. Perusahaan juga menjual penjualan plate and cup per set dikemas dalam kotak. Setiap set produk yang dihasilkan dimonitor persediaannya. Berarti Famous Italy dan Grand Royal dicentang monitoring persediaannya. Oke. Ya, jadi 2 produk bundling ini dicentang nih. Kemudian setelah selesai baru dilakukan konversi produk yang Famous dikalikan 5, yang Grand dikalikan 20. Nah, untuk yang Triple Royal ini jangan dicentang produk monitoring persediaannya, jangan dicentang yang nomor 5 ini, ya. Yang dicentang hanya Famous dan Grand Royal aja. Untuk yang triple jangan dilakukan centang untuk monitoringnya. Ya, kemudian baru kerjakan aset, selesai. Baru masuk ke dalam soal. Nah, ngerjain soal jangan lompat-lompat. 1, 2 karena gagal, lompat ke nomor 5. Nah, itu nanti ada masalah nantinya. Ya, di sisi produknya kan masalah. Oke, itu yang saya bilang ngerjakanlah berurutan. Jangan lompat-lompat. Ya, kalau belum selesai ditanya gagalnya di mana. Ya, jangan berinisiatif, saya ngerjain dulu Pak tanggal 10, tanggal 11, nanti ulang lagi tanggal 1. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Nah, akhirnya timbul kayak tadi tuh, banyak yang produknya bermasalah. Bermasalah apa? Stoknya nggak cukup lah. Kemudian ada yang belum dikonversi lah, segala macam. Ya. Itu jadi ribet ngeceknya satu-satu. Oke, itu aja catatan dari saya. Nanti dilanjut sampai tutup buku. Kalau sudah tutup buku, jangan lupa di screenshot, disimpan, dan disubmit. Ya, bisa. Kalau kamu kerjakan tapi tidak disubmit, itu juga percuma. Jadi nggak akan diproses juga sama pihak makarinya. Jadi pekerjaan yang selesai adalah pekerjaan yang sudah kamu submit. Kalau tidak disubmit, ya nggak ada nilainya ntar. Oke, gitu aja. Ada yang mau tanyain sampai sini? Kalau nggak ada, kita rasa cukup ya. Udah 9:30. Mungkin nanti, Adek saya minta tolong, rencana besok itu kelas yang pagi tuh S1. Mungkin dia nggak punya link Jimit yang gratisan yang bisa lama gini. Mungkin nanti bisa ditolong dibantu ya, Adek ya? Iya Pak, nanti ini aja Pak, suruh Japri Pak. Ya, nanti saya minta Japri ke Adek deh. Siap. Takutnya kalau nggak ada kan pakai Jimit yang gratisan cuma 45 menit, mati ntar. Kalau ini kan nggak mati nih, ya bisa lanjut sampai selesai. Oke, gitu aja ya. Nanti kamu lihat coba dulu sampai tutup buku. Kalau ada masalah, kamu tanyain nanti. Adek sama Salman tolong bantu teman-temannya ya, udah sampai selesai bareng. Ya Pak, insya Allah Pak. Oke, baik kalau gitu terima kasih. Kita tutup ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya. Sabtu malam. Karena besok buat kelas yang berbeda nih. Saya Jumat ngajar soalnya, jangan Jumat. Jadi besok itu kelas yang malam, hari Jumatnya saya ngajar, nggak bisa, hari Sabtunya. Ya, saya mau cek yang sisa-sisa yang belum selesai hari Sabtunya. Oke? Kalau ada pertanyaan kita tutup ya. Terima kasih, kita lanjut lagi nanti di hari Sabtu. Ada nanti kabarin saya hari Sabtu. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.